Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Satu kedai saja, kopi gunung namanya. Kopinya digiling, bukan yang digunting. Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ali Purnomo dalam program Sekolah Pemberdayaan. Seperti yang kami janjikan terlebih dahulu bahwa kita akan hadir dengan beberapa program diskusi wawancara dengan berbagai kalangan. Meskipun ini namanya sekolah, bukan berarti dibatasi oleh kelas-kelas yang ada di gedung-gedung, tetapi sekolah seperti asal katanya adalah skole, artinya waktu luang atau ruang diskusi. Jadi dimanapun kita bisa bersekolah, belajar, dan kepada siapapun kita bisa berguru untuk mengetahui sesuatu. Dan hari ini Sekolah Pemberdayaan hadir bersama masyarakat di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari kita, mungkin yang kita anggap sepele tetapi kadang-kadang punya dampak luas. Misalnya kita bisa mulai cerita orang Jakarta pengen pulang kampung. Nah, kadang-kadang orang untuk pulang kampung dia mencari banyak alasan kenapa dia pulang kampung. Bahkan ada juga yang sudah pulang kampung karena dia ternyata merasa tidak nyaman di kampungnya, dia kembali ke Jakarta. Nah, hari ini kita menemukan satu peristiwa di mana saya berhadapan dengan narasumber kita, diantaranya adalah ada Ibu Hajah Heni Siregar. Selamat sore, Bu Heni. Sore, Pak. Ini namanya Heni Siregar, tapi orang Sunda. Kenapa itu Bu namanya kok bisa Siregar? Suami. Oh, almarhum suami adalah orang Batak. Oh, pakai ini. Bentuk kecintaan jadi masih dipakai. Oh, jadi suami adalah orang Sumatera. Sumatera, Ya. Siregar. Ya. Nah, menarik sekali. Ibu Heni sudah berapa lama tinggal di Sumedang? 2013 kami pulang kampung yang selama beberapa tahun, kurang lebih 50 tahun di Jakarta. Wah. Pulang kampung 2013. Oh, pulang kampung. Ini Ya. contoh pulang kampung yang berhasil tidak kembali lagi ke Jakarta. Tidak kembali lagi ke Jakarta. Boleh diceritakan sedikit nggak? Kenapa dulu memilih atau memutuskan akhirnya pulang kampung ke Sumedang, gitu kan? Simpel aja, Pak. Gini, jadi cita-cita tuh ingin mengurus orang tua. Karena selama ini di Jakarta lagi-lagi soal ekonomi, mengejar ekonomi. Ada kepikiran untuk pulang, untuk mengurus orang tua di kampung. Ketika nanti beliau tidak ada kan menyesal tidak mengurus orang tua dulu gitu. Jadi itu motivasinya. Jadi berbakti kepada orang tua. Iya. Ibu Heni ini sebelumnya tinggal di Jakarta di mana, Bu? Di Jakarta, di Kalimalang, tepatnya Jakarta Timur. Jakarta Timur, tetangga sama saya. Saya di Cakung kebetulan. Di Cakung, iya. Satu Jakarta Timur. Satu Jakarta Timur. Jadi di Cakung. Kalau teman-teman dari mana? Daerah Jakarta Timur, khususnya Kalimalang, ternyata pulang kampung membuat Anda tidak malang lagi. Ya, karena hidupnya sudah berbahagia, sudah nyaman. Nah, setelah pulang kampung, kita pengen tahu lebih jauh. Betul. Tentu tidak mudah ya, orang Jakarta yang sehari-hari punya kendaraan umum mudah, ya kan, dekat dengan industri, ke mallnya banyak, ya kan. Mau beli apa saja ada, makan apa saja ada selama ada duit. Nah, ketika pulang kampung, pertama yang dirasakan ketika pulang kampung apa? Ada ruang kesepian di dalam diri nggak waktu itu? Sama sekali nggak ada ya. Nggak tahu gimana, udah kerasan aja gitu. Nyaman aja berkumpul dengan keluarga yang tadinya selalu terpisah jauh ya, Sumedang, Jakarta gitu. Sekarang kita berkumpul yang ada kebahagiaan aja gitu. Apalagi dekat dengan orang tua, rumah yang dibangun ini dekat orang tua gitu. Jadi nyaman aja gitu. Jadi nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Kalau peralihan profesi gimana? Dulu Ibu di Jakarta itu bekerja sebagai apa? Lalu setelah di kampung kan
susah, tiba-tiba keahliannya jangan-jangan nggak kepake di kampung, jadi dia harus belajar keahlian baru kan. Supaya teman-teman yang mungkin merencanakan pulang kampung bisa mempertimbangkan hal-hal seperti pengalaman Bu Heni. Iya, memang jauh berbeda ya. Ketika di sana istilahnya jadi orang jeneng lah gitu, jadi orang jeneng lah gitu. Jeneng itu punya nama. Itu, ya punya nama, punya keahlian, terus bisa dipergunakan. Saya kebetulan terakhir kerja di LSM Genep Dara di Jakarta Barat, di bawah asuhan Bapak Riamica Triakudu. Waduh, anak buah jenderal ya? Iya, tentunya kan ketika pulang kampung, apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Kok kayaknya nggak ada, tapi nggak habis dari situ saja pemikiran saya gitu. Kemudian pertama ikut mengaji. Samalah dengan masyarakat sekitar, berbaur lah gitu dengan masyarakat sekitar kampung sini gitu. Yang akhirnya ternyata di situ ada titik kehidupan kembali gitu. Dengan hanya mengaji sekali, terus akhirnya masyarakat mempercayakan 2013 sampai tahun sekarang 2025 itu menjadi ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Wah, luar PAC, biasa. tingkat kecamatan. Lalu merambah lagi, dipercaya oleh masyarakat, ketua WPP PAC kecamatan gitu. WPP PAC itu apa Bu? Nggak ngerti. Wanita Persatuan Pembangunan. Oh, organisasi underbawnya P3. Betul, gitu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa P3 itu memang di nasional dia tidak memiliki kursi, dia tidak lolos parlemen. Tetapi di Sumedang ini dia bisa mendudukkan tokoh politiknya menjadi Bupati Sumedang. Namanya Pak Doni Ahmad Munir. Dialah kader P3 yang berhasil membawa P3 Sumedang berjaya dan duduk di peringkat berapa kemarin? Pemilihannya punya 9 kursi DPRD, ya kan? Dan dia peringkat berapa? Paling banyak pemilihnya di. Wow, luar biasa Pak Doni. Kalau mudah-mudahan menonton tayangan ini ada kadernya yang luar biasa. Pantas kalau P3 menang karena kadernya aktif, dulu ada pengalaman di organisasi. Nah, saya dengar Ibu juga pernah jadi guru ya di Jakarta. Dulu SPG terakhir 82. Terakhir sekali, tetapi akhirnya mengajar honorer satu sekolah ke sekolah lain, ikut ujian tidak lulus, bahkan udah 3 kali tidak lulus, akhirnya udah langsung ke LSM LPPNRI di Bekasi. Nah, dari situ kami punya saya khususnya ada prestasi mungkin. Jadi merambah lagi ke Jakarta Barat, ke Pak Riamica Triakudu. Gitu. Jadi pengalaman organisasi yang di Jakarta akhirnya dibawa pulang kampung dengan cara sosialisasi melalui majelis-majelis taklim. Berkenalan sampai akhirnya dipercaya oleh publik duduk di organisasi di lingkungan gitu kan, sebagai ketua Muslimat NU. Ini luar biasa. Ini artinya ada cara beradaptasi dari Ibu Heni dari Jakarta ke daerah. Nah, oke, sampai situ dulu. Ada yang menarik ini, ketika Bu Heni pulang tahun 2013, lalu 10 tahun kemudian, nah, putranya juga ikut pulang kampung. Masih muda. Ikut-ikutan. Coba dikasih ke Mas Salim ya. Mas Salim itu pertama kenapa harus juga ikut-ikutan pulang kampung gitu? Apa karena gagal di Jakarta atau ada harapan lain di kampung itu? Nah, jadi begini, prinsipnya hidup saya tuh saya nggak pernah merasa pernah melewati kegagalan. Apapun yang saya jalani, apapun yang saya lakukan, apalagi itu buat kepentingan orang banyak, insya Allah saya puas, saya bangga gitu, dan nggak perlu dibanggakan oleh orang lain. Karena balik lagi gitu, saya termasuk salah satu manusia ya yang bisa dikatakan menolak tua. Wah, itu muda terus ya. Iya. Jomblo terus ini kayaknya. Jomblo terus. Menolak tua. Oke, gimana ngelihat dari kota tahun 2023 kemarin sampai hari ini masih betah atau ada rencana balik ke Jakarta?
Jadi memang karena kebanyakan saya di Jakarta tuh saya pikir udah banyak hal yang saya lakukan ya, baik pastinya sesuatu yang saya suka, pastinya sesuatu yang saya inginkan gitu. Dan saya pikir udah cukuplah saya memberikan semua yang ada dalam diri saya untuk kota Jakarta. Nah, apa salahnya saya mulai belajar untuk mengenal bukan tanah kelahiran sebenarnya, tapi paling tidak ini adalah tanah kelahiran nenek moyang saya gitu. Apalagi mama kan kebetulan juga asli sini gitu dan kelahiran sini. Jadi apa salahnya saya menyumbangkan segala apa yang ada dalam diri saya untuk kota Sumedang ini sebagai tanah kampung atau tanah berpulang. Iya. Kok pulangnya nggak ke Medan gitu, maksud saya? Kalau Anda punya dua pilihan, kalau Ibu memang kampungnya di sini. Nah ya, kalau pertanyaan itu sering ditanyakan kepada teman-teman, kenapa sih lu nggak balik ke kampungnya bokap gitu kan? Masih punya marga Siregar tuh? Masih. Iya. Dan terakhir pas saya buat KTP sini, identitas di sini, saya mencoba untuk menghilangkan Siregarnya, gitu. Jadi tadinya kan nama saya Muhammad Nur Salim Siregar. Nah, sekarang cuma Muhammad Nur Salim. Karena apa? Karena bukan di kota Medan. Mungkin kalau termasuk pemain yang dinaturalisasi. Betul. Nah, saya melihat Sumedang ini memang banyak potensi, terutama potensi alam yang bisa bukan hanya dinikmati aja, tapi dikembangkan, dimajukan, bahkan bisa menjadi trendset sumber daya alam yang bisa membuming gitu. Bahkan di kalangan internasional sekalipun. Contoh misalkan kayak kita punya beberapa penghasil yang memang cukup bisa berkompetensi di dunia internasional kayak tembakau, kopi gitu dan sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya saya punya pemikiran, punya mimpi punya mimpi gitu, bahkan punya harapan, ditambah lagi memang pemimpin kita saat ini itu adalah orang yang memang saya harapkan dan memang saya idolakan juga gitu. Beliau bisa memimpin kota Sumedang ini dengan membawa aspirasi yang memang saya harapkan. Oke, tahun 98 katanya Anda juga aktif di organisasi menumbangkan rezim Soeharto ya? Aduh, rezim kita balik back to history berarti. Iya dong. Masih zaman sedikit. Orba dulu. Karena sama-sama saya juga aktivis 98. gitu ya? Iya. Jadi tahun 98 itu saya bergerak bukan langsung di pusat. Bukan saya bergerak dari daerah dulu, karena memang saat itu saya kebetulan dipesantrenkan sama orang tua di Tasikmalaya dari tahun 98 persis, pas itu. Dan saya memang punya hobi entah apa, saya senang berorganisasi. Yang pada akhirnya saya diajak sama teman-teman seperjuangan juga di sana untuk masuk ke sebuah organisasi yang akhirnya saya menggagas yang dinamakan Forum Kajian Pelajar dan Mahasiswa untuk Reformasi. Saat itu di bawah naungan bendera adalah gitu. Adalah kiri-kiri lah ya, kiri-kiri ya. Kiri ya. Gitu. Nah, disitulah yang pada akhirnya pemicu yang terjadi pada saat itu, sebenarnya kalau kita bicara tahun 98, pemicu utama itu awalnya dari daerah, Mas, bukan dari kota langsung. Nah, dari daerah baru bomnya langsung. Berarti namanya desa mengepung kota. Betul. Makanya pulang ke desa lagi berarti sebentar lagi kotanya akan terkepung ya. Itulah makanya itu seru banget, Mas Alif. Jadi pada saat itu entah kenapa saya punya kebanggaan bahwa saya salah satu pelaku sejarah gitu, yang saat ini masih dikenang sama teman-teman. Oke, kalau gitu kita kembali ke Sumedang nih. Ya.
Saya lihat kaosnya ini ada nama-nama politik, tokoh-tokoh. Namanya siapa itu? Bukan zaman pilkada lagi pada. Namanya kalau nggak salah tadi di belakang adanya Doni Fajar, ya. Berarti Pak Doni lagi pagi-pagi itu sama Fajar kan? Itu gimana ceritanya ini? Di Sumedang apa nih kaitannya? Iya, kebetulan sebenarnya bukan ini kemarin ya karena balik lagi karena punya basic dan hobi berorganisasi. Selain itu memang sebelumnya pun juga di Jakarta saya memang aktif berpartai. Dan memang juga saya kan ilmu disiplin saya itu ilmu sosial, ilmu politik. Dan kampus mana? Sebut dong, kampus mana? Universitas Juanda. Oh, Juanda. Ya, itu halo teman-teman Juanda dulu dong. Sapa dulu teman-teman Juanda. Halo, Universitas Juanda. Ajak pulang kampung. Saya pulang kampung dan saya menceritakan bahwa Universitas Juanda itu adalah salah satu penggerak utama beberapa kampus dari 7 kampus saat itu yang menumbangkan rezim Orde Baru. Jangan berhenti di kampus, pulang ke kampung, gerakan kampungnya. Wah, itu menarik. Jadi kaitannya dengan tim sukses nih gimana nih? Iya, jadi kalau bicara baju ini entah kenapa saya punya kebanggaan aja, Mas Alif. Artinya yang saya usung, yang saya sukseskan benar-benar sukses dan memimpin Kota Sumedang ini. Kayaknya pertemuan kita hari ini sengaja ya pakai kaos itu ya. Kebetulan aja sebenarnya. Memang setiap hari bukannya punya baju, Mas Alif. Pakai baju, cuman memang ada rasa kebanggaan. Karena apa? Karena saya salah satu pengusung beliau, gitu. Saya bekerja, saya berkreasi gitu pada saat pilkada kemarin semata-mata untuk supaya beliau bisa memimpin Kota Sumedang ini. Satu alasan, kenapa Anda mendukung Doni Fajar dalam pemilu kemarin? Nah, kalau bicara itu jelas beberapa program yang saya tahu dari beliau itu memang banyak yang saya suka, itu diantaranya. Kedua, kan saya bilang satu. Jangan banyak-banyak. Nomor satu. Terlalu banyak. Dia satu kan, berarti program dia. Anda suka dengan program dia. Ya, betul. Pertanyaannya, Pak Bupati suka nggak dengan program Anda? Program maksudnya? Ya, Anda punya program kemarin yang diusulkan nggak ke Pak Bupati, gitu. Yang kemudian Pak Bupati, wah ini program bagus, nanti besok saya akan eksekusi kalau saya menang. Justru itu karena ada jodoh antara program Pak Doni, Kang Doni dengan saya. Akhirnya saya nggak bicara program saya lagi, tinggal gimana kita menggerakkan di lapangannya. Nah, itu program apa? Bocoran dong. Di antaranya pemberdayaan di bidang pertanian. Wah, di antaranya itu. Yang apa? Kenapa pertanian harus diberdayakan? Satu aja, jangan banyak-banyak. Karena ya balik lagi, Sumedang ini hidup dengan pertanian. Itu. Jadi menurut Anda Sumedang sekarang ini posisinya pertaniannya belum berdaya? Bukan belum berdaya, tapi belum dikembangkan. Oh iya, belum berdaya lah itu kan. Makanya ada sekolah pemberdayaan. Masuk kan? Nah itulah makanya kalau bicara pertanian memang banyak hal. Di sini juga saya juga punya teman-teman komunitas di pertanian, nanti juga bisa langsung. Karena beliau lebih berpengalaman kebanding saya mah orang yang baru pulang kampung tahun kemarin. Gitu kan. Jadi baru berguru ya? Baru berguru. Tentang pertanian. Tapi saya mengharapkan beliau-beliau ini yang udah kelotokan, gitu, bisa benar-benar jadi harapan untuk semua warga atau masyarakat yang bertani di Kota Sumedang. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu.